Shalom, syukur kepada Tuhan karena tuntunan dan perlindungannya kepada kita boleh menikmati hidup sampai di hari ini. Karena itu, dengan sukacita iman, kita pun mengajak saudara-saudara, mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan dalam firman-Nya. Mari kita berdoa. Bersyukur kami kepadamu ya Tuhan, kami menikmati hari pemberian yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami sekalian di hari ini. Dan karena itu, kami pun mengisi kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu yang senantiasa akan menuntun kami dalam kami menjalankan tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Karena itu, kami mohon hikmat Tuhan menuntun kami semua agar kami dapat mengerti dan memahami setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, ialah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita di saat ini dalam 2 Yohanes 1, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, "Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat." Tema perenungan kita di saat ini adalah jangan memberi peluang kepada penyesat. Bapak Ibu Saudara-saudara, hadirnya ajaran sesat di lingkungan kekristenan sudah ada sejak eksisnya gereja dari zaman ke zaman. Pergerakan ajaran sesat tersebut terus berlanjut sampai hari ini di seluruh dunia kita. Ada orang yang telah berjuang mengatasi dan menolak ajaran sesat tersebut, tetapi gerakan ajaran tersebut tetap berlangsung sampai pada hari ini. Bahaya, ancaman, rongrongan ajaran sesat sudah merusak dan terus merusak dan menyelewengkan ajaran Kristen, menyesatkan pikiran, merusak iman, dan juga sebagainya. Pada masa pelayanan Yohanes, ada suatu ajaran yang disebut dekotisme. Ajaran ini mengajarkan bahwa Yesus tidak sungguh manusia. Yohanes pun dengan tegas mengingatkan kepada jemaat bahwa setiap orang percaya haruslah waspada dan tegas menolak kehadiran para penyesat. Jangan memberi kesempatan kepada mereka atau memberi ruang kepada mereka. Orang percaya tidak boleh menerima masuk ke dalam rumah dan tidak boleh untuk memberi salam. Dengan kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang-orang percaya, ketika ada yang datang di rumah, pastinya selalu menyambut dengan memberi salam dan juga menjamu dalam ramah tamah. Ini menjadi sebuah peringatan supaya tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan, karena hal ini memungkinkan para penyesat dapat bergerak dengan bebas dengan ajarannya. Tentunya bukan bermaksud untuk menunjukkan sikap tidak sopan, tidak menghargai, dan tidak menghormati, tetapi supaya orang percaya tidak tersesat. Karena itu, Rasul Yohanes mengingatkan supaya tidak memberikan kesempatan. Jemaat harus memposisikan diri mereka tidak mentolerir dan berkompromi dengan mereka yang mengajarkan hal-hal yang sesat dan merusak iman Kristen. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca hari ini memberikan sebuah peringatan kepada kita sebagai orang percaya, sebagaimana orang tahu bersama bahwa para penyesat menyebarkan ajarannya dengan berkunjung dari rumah ke rumah atau bertemu dan bertatap muka. Ada begitu banyak nabi-nabi palsu atau pengajar-pengajar palsu. Bagi setiap kita yang tidak mengerti firman Tuhan secara baik, pasti akan sulit membedakan mana nabi palsu dan mana yang bukan. Yohanes pun memberikan peringatan untuk tidak menyepelekan ajaran-ajaran nabi-nabi palsu dan jangan memberikan kesempatan ajaran-ajaran tersebut masuk dalam kehidupan kita. Tentu kita harus mencintai kebenaran, yaitu firman Tuhan. Karena pada saat kita mencintai kebenaran, maka kita pun akan tinggal di dalam Bapa dan ada benteng perlindungan di sekitar kita yang memagari kehidupan kita dari panah-panah si jahat. Ingatlah, Bapak Ibu Saudara-saudara, di luar Bapa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa.
Mengucap syukurlah kami kepadamu ya Tuhan, ketika kami dituntun dengan kebenaran firman-Mu di hari yang baru ini. Ketika kami diingatkan kembali, supaya tentunya punya iman yang kuat dan kokoh dalam tangan kasih-Nya Tuhan, sehingga kami pun tidak dimudahkan, dijatuhkan, bahkan digoyahkan dengan pengajaran-pengajaran yang mampu merusak iman kami kepadamu. Dan oleh karena itu kami akan percaya firman-Mu lah yang akan terus menuntun kehidupan kami, menjadi pelita dalam kehidupan kami, supaya kami terus merasakan bagaimana kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu, kami memohon dan meminta kepadamu, Tuhan berkatilah selalu akan kehidupan kami dalam hari-hari yang akan kami lalui. Apalagi ketika saat ini kami menyambut Natal Yesus Kristus, di malam Natal ini, kami akan percaya sukacita, kedamaian, kerukunan akan terus mewarnai akan kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami akan percaya hidup kami, pribadi dan keluarga kami akan senantiasa diberkati sertai oleh Tuhan, sehingga harapan kerinduan kami senantiasa ada dalam tangan kasih-Nya Tuhan. Diberkatilah juga kami semua, baik para pendeta, bahkan tim multimedia pula, yang terus senantiasa ada dalam kerja pelayanan, untuk selalu memberitakan kabar sukacita. Tuhan berkatilah kami semua, dalam ketaatan dan kesetiaan kami, yang terus ada dalam tanggung jawab, lewat pelayanan renungan harian keluarga, bahkan pula dengan gerakan membaca Alkitab ini. Dan kami juga terus senantiasa bermohon bagi seluruh jemaat pula yang selalu setia mengikuti pelayanan renungan harian keluarga, baik di tengah-tengah jemaat kami Bukit Muria Rike, bahkan siapapun yang senantiasa dengan begitu setia ada dalam pelayanan renungan harian keluarga. Tuhan jugalah senantiasa memberkati setiap kehidupan keluarga-keluarga yang ada. Inilah doa kami, sukacita kami di menyambut Natal ini. Biarlah senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk renungan harian keluarga kita di saat ini. Kiranya kita tetap senantiasa hidup dalam tuntunan Tuhan, iman yang kuat dan kokoh, dan tetaplah senantiasa untuk terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Karena itu, selamat kita menyambut Natal Yesus Kristus ini. Sukacita, kedamaian kiranya akan terus melekat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati dan menyertai kita. Shalom, damai di hati.